Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa sekalian, kita lanjutkan mata kuliah Birokrasi dan Governance Publik dengan sistem daring atau dalam jaringan yang dibantu dengan media teknologi. Jadi kalau dibayangkan seakan-akan saya berbicara sendiri, dan zaman sekarang seakan-akan kita tidak butuh panggung untuk menyampaikan sesuatu karena memang harus dari pengaruh teknologi. Berbicara diri sendiri, dan coba kita analisa, sebenarnya kita semua, saya dan mungkin juga Anda, sering berbicara sendiri ya, dari akal pikiran kita, dari lisan kita yang kita coba tautkan dalam hati kita untuk menyampaikan sesuatu. Kita berargumen, kita berdebat dengan diri sendiri. Dan saat ini teknologi memudahkan bahwa kita bisa menyampaikan sesuatu tanpa ada kontak interaksi secara langsung, dan ini sesuai dengan himbauan bahwa kita harus melaksanakan social distancing ya. Jadi membatasi interaksi kita untuk menangkal penyebaran coronavirus ini. Namun tetap sistem belajar mengajar kita laksanakan meskipun tanpa tatap muka. Nanti absensinya bisa ditulis di kolom komentar dengan tulis nama NPM. Kalaupun ada pertanyaan bisa dituliskan juga di kolom komentar, nanti akan saya jawab di video selanjutnya ya. Baik, kalau saya boleh analogikan, mungkin tema hari ini karena berhubungan dengan coronavirus, kemudian juga kita seakan-akan berbicara sendiri ini, maka coba kita istilahkan antara humanisme, robot, dan juga kita kaitkan dengan mata kuliah kita birokrasi dan governance public. Jadi kita berbicara humanisme, berbicara sistem robotik seperti ini, teknologi atau revolusi 4.0 yang kita hubungkan dengan mata kuliah kita. Baik, mungkin teman-teman pernah menyimak beberapa film dengan judul yang berbeda tapi dengan tema yang seakan-akan nanti di masa depan akan ada pertarungan antara manusia dengan robot ya. Jadi seakan-akan kita memprediksikan 10 tahun kemudian itu apakah manusia bisa bertahan dengan kemampuan robot atau barangkali manusia bisa menang dengan robot. Secara sadar atau tidak sadar, di zaman sekarang kita sudah seakan-akan tidak bisa lepas dari teknologi. Ada semacam mikro robotik yang selalu menghiasi diri kita berwujud smartphone atau handphone ya. Bahkan jikalau kita ketinggalan handphone saja, maka seakan-akan kita akan merasakan psikomatik atau kecemasan berlebih. Algoritmenya adalah terkadang kita punya kebiasaan bangun tidur handphone gitu ya. Mau makan handphone, mau tidur handphone, apapun kegiatan kita tidak bisa lepas dari teknologi ini. Dan memang seakan-akan antara manusia dengan handphone ini seakan-akan mereka saling mempelajari kehidupan masing-masing. Ya, contohnya ketika emak-emak dia ketinggalan handphone, maka dia akan merasakan psikomatik yang berlebih, kecemasan yang berlebih. Kenapa? Karena dia nggak bisa melihat perkembangan tentang coronavirus, misalkan berita, atau barangkali dia nggak bisa melihat perkembangan berita tentang ekonomi kita, dengan dampak nanti emak-emak bisa membuli pemerintah gitu karena efek berita ekonomi kita. Begitu juga dengan robot atau handphone. Handphone juga punya semacam kebiasaan yang mempelajari interaksi yang dilakukan oleh manusia meskipun dia benda mati ya. Karena handphone itu punya histori. Misalkan kalau kita klik Google saja, kita klik H misalkan, maka akan keluar Harun Masiku. Lah kita coba klik H aja. Kenapa? Karena handphone semacam mempelajari perilaku manusia. Apa yang dia akan ketik kemudian terekam di memori handphone itu. Kita tulis H, mungkin keluar Harun Masiku. Udah historinya ada. Atau mungkin kita tulis
rock gitu, akan keluar Rocky Gerung misalkan. Nah, maka handphone juga akan merasa aneh jikalau dalam sehari kira kenapa dia emak ini tidak mencet handphonenya gitu, karena dia mempelajari historinya. Kita bisa lihat juga barangkali nanti ketika kita klik Irja gitu mungkin keluar Irja Setiawan, atau mungkin klik Jo mungkin akan keluar Jainuddin gitu mungkin ya. Nah itu semacam perkembangan, dan kita nggak bisa memungkiri bahwa sudah masuk dalam era revolusi industri 4.0 ya. Ada psikometik, ada kecemasan berlebih jikalau kita ketinggalan handphone, atau barangkali kita sehari saja tidak buka handphone, atau barangkali ketika wifi atau kuota kita habis. Nah ini ada antara hubungan antara teknologi dengan manusia. Nah pemerintah kita sering mempromosikan tentang revolusi 4.0 ini. Penguasa kita sering mempromosikan tentang ini, bahwa dalam birokrasi, dalam governance, terkadang 4.0 itu memudahkan dalam hal pelayanan kepada masyarakat, memudahkan dalam hal pemerintahan. Namun sebenarnya bagaimana, bukan cuma masyarakat saja yang menggunakan 4.0, tapi bagaimana penguasa dalam menjalankan 4.0 ini. Seperti coronavirus, salah satunya adalah kita, pemerintah barangkali bisa dikatakan kedodoran tentang revolusi 4.0 information. Artinya data coronavirus kita terlambat. But better late than nothing. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah inilah yang ditulis oleh The Guardian paper atau koran Inggris yang mengatakan semacam ada persembunyian data yang dilakukan oleh pemerintah tentang coronavirus ini. Yang kita lihat di pemberitaan bahwa ada miskomunikasi antara presiden kita dengan menteri-menterinya tentang data coronavirus di awal-awal. Meskipun ada bantahan dari pemerintah lewat koran-koran bahwa pemerintah tidak menyembunyikan data coronavirus ini. Memang dilematis dalam jalannya roda pemerintahan kita, karena antara coronavirus atau ekonomi yang kita jalankan. Jadi seakan-akan ketika coronavirus mulai menghantui dunia kita, termasuk negara kita, maka pemerintah kita dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit. Apakah akan meningkatkan taraf ekonomi, atau barangkali memutus mata rantai ekonomi. Makanya di awal-awal kan ketika belum terjadi kehebohan, semacam ada pembukaan pariwisata secara secara luas, bahwa silakan investor masuk dengan tujuan bahwa tingkat ekonomi akan naik atau meningkat. Jadi seakan-akan ada semacam argumentasi atau analisa, apakah masyarakat kita akan mati karena tidak makan atau mati karena virus. Apakah ekonomi diselamatkan atau barangkali virus ini yang ditutup pariwisata, sedangkan jadi investor tidak masuk. Jadi argumennya seperti itu ya. Dan memang sekarang coronavirus sudah mengejala dan kita nggak bisa apa-apa, tinggal sabar, tawakal, dan tetap melaksanakan sistem perkuliahan media daring dan mungkin work from home. Jadi bekerja di rumah sebisa mungkin. Apa yang bisa kita simpulkan dalam pengantar ini, bahwa ternyata dalam dunia ini kita nggak bisa lepas dari semi robotik, atau kita nggak bisa lepas dari teknologi. Tapi yang paling penting adalah industri 4.0 information atau data statistik sangat penting. Jangan sampai pemerintah merekayasa data statistik atau mungkin menyembunyikan data yang berhubungan dengan halayak ramai, atau mungkin manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Termasuk dalam pemerintahan, termasuk dalam hal pelayanan publik, kita bisa menggunakan teknologi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya seperti ini, kita bisa melaksanakan perkuliahan meskipun tanpa tatap muka dengan tujuan menangkal coronavirus ini. Jadi ini memudahkan teman-teman sekalian dalam hal tetap ikut mengikuti pelajaran.
konsepnya adalah dalam birokrasi, dalam good governance harus ada semacam eh, penyesuaian terhadap teknologi. Jikalau kita bisa menggunakan teknologi untuk kemudahan pelayanan publik, maka harus kita lakukan atau laksanakan. Itu mungkin kuliah singkat dari saya hari ini. Kita batasi sekitar 10 menit agar teman-teman bisa menghemat kuota. Jangan lupa di kolom komentar tuliskan nama dan NPM, dan nantinya kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah akan Bapak jawab di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe.